Apakah mungkin kita mengembangbiakan ikan arwana di dalam sebuah bak atau akuarium? Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di mycreate.vlog. Jawabannya mungkin. Jadi atas dasar itu, di sini gue udah punya ikan-ikan yang udah lumayan gede. Kalau teman-teman lihat ada banyak bak. Di sini ada yang namanya ikan super red dan ada yang namanya golden crossback, teman-teman. Setahu saya, si golden crossback ini udah pernah berhasil diternakan di akuarium oleh orang Jepang, Fukuoka-san. Ya, kalau salah, mohon maaf. Ini terjadi 14 tahun lalu, footage-nya juga lengkap, ada di YouTube dia, ada di Instagram dia. Waktu itu yang terjadi adalah dia mencoba mengawinkan antara het albino dengan ikan albino, yang jadinya anakannya itu ada albinonya, tapi juga ada yang menjadi normal. Nah, kalau nggak salah juga, salah satu juri kita juga berhasil menenangkan arwana itu di garasi rumahnya, namanya Kokisah, yang anaknya itu namanya Ko William. Jadi atas dasar itu kita pingin banget sebenarnya guys untuk mencoba menanamkan salah satu ikan kita di gudang ini di dalam bak fiber kalau kita. Kenapa alasannya? Karena bak fiber ini luasnya lebih gede dan menurut saya airnya juga pasti akan lebih stabil, dan ibaratnya kalau ikan gede-gede kayak gini teman-teman lihat udah sangat padat gitu loh. Nah, kita mulai dari sejarah ikan-ikan yang akan kita pingin ternakan. Jadi waktu itu pada tahun mungkin sekitar 3 tahun yang lalu, 2021, saya ada beli anakan crossback yang katanya itu orang tuanya itu memiliki genetik albino dan satunya lagi panda. Nah, nggak kerasa udah 3 tahun saya pelihara, saya lihat ternyata dalam 6 ekor arwana ini ada 4 ekor jantan dan 2 ekor betina. Nah, dari dasar itu akhirnya saya iseng lah cari-cari tahu sebenarnya gimana sih caranya breeding di bak fiber. Nah, katanya kita harus memisahkan jantan dan betina di dalam satu wadah gitu. Jadinya waktu itu sih saya nggak kepikir untuk langsung misahin ya teman-teman ya. Jadi karena saya cuman tahu dan takutnya dia berantem apa segala macam, jadi saya hesitate banget untuk membuat arwana ini di satu tempat cuman 2 doang isinya. Tapi nggak sengaja waktu itu pas saya lagi ngontrol ke gudang sini, saya lihat ternyata 2 dari 6 ikan crossback ini itu kayaknya ada yang mulai pairing, mulai deket gitu teman-teman. Jadi guys, ini udah terjadi pengusiran ya guys. Ini jantannya, ini jantannya nih, si polkadot ini kita udah hafal nih yang ini. Nah, mereka tuh diusir sama jantannya supaya betinanya sendirian. Jadi kita mutusin untuk berusaha untuk kita pindahin lainnya supaya si betina ini sama si jantannya ini kita berdua aja. Sorry nih agak blur. Ini malam-malam kita cuman, nah ini jantannya nih lagi deketin betinanya. Nah, udah lega kan? Nanti semuanya akan keusir kayak gini. Jadi daripada kayak kita bikin susah, kita kasih bener-bener satu bak buat mereka berdua aja. Jadi ini kayaknya mereka udah mau kawin sebenarnya guys. Sepertinya udah mau kawin. Nah, ini juga ada betina yang udah ready telur ya, padahal nih yang ini nih udah ready juga telurnya nih. Cuman dia milihnya yang itu. Tuh, udah dijagain terus tuh. Udah mulai muter lagi tuh. Nanti betinanya kabur, diputar lagi sama jantannya, diputar lagi gitu loh. Nih, tuh. Nanti balik lagi gitu. Penyekat ya. Susah guys. Ini kita lagi mau nyekatin supaya nggak berontak dulu. Bentar, saya tahu. Ini tutupnya diangkat dulu, tutupnya diangkat, sekatnya taruh kanan dulu, tutupnya diangkat dulu. Jadi pada saat itu pastinya nggak langsung saya pindahin ya teman-teman. Pada saat itu kita coba diamkan dulu beberapa minggu atau kayaknya mungkin sampai 2 minggu. Dan saya lihat memang ini pasangannya agak serius gitu. Nah, habis itu karena kita lihat agak serius, kita tanya-tanya konsult sama beberapa teman dekat kita yang memang udah pernah berternak walaupun di sebuah kolam besar. Akhirnya mereka bilang untuk memisahkan si ikan arwana ini. Nah,
Akhirnya saya pisahkan. Nanti timelinenya mungkin saya nggak bisa ngomong, tapi pasti ada di bawah sini. Saya pisahkan pada hari itu dan akhirnya ikan arwana ini beneran tarian nih, tarian menari nih. Nah, ya kabur lagi. Eits, budidaya nggak mau. Nah, ayo pepet lagi guys. Ayo puterin lagi dong. Tuh udah mulai balik ke sarangnya lagi guys. Terus udah mulai berduaan lagi. Dia udah mulai stabil lagi. Cuman masih pecah-pecah. Cuman betinanya udah balik ke sarangnya di sebelah kiri. Nah, dia udah nggak ada berantem sama sekali. Tuh kadang-kadang udah diputerin namanya jantannya. Udah fix nggak berantem tuh, tenang, tetap ada di satu tempat dan tidak ada yang berantem teman-teman. Jadi yang dipisahkan itu adalah teman-temannya. Nah teman-temannya adalah yang kalian lihat di bak ini. Terus habis saya pisahkan seperti biasa karena saya pingin banget mendapatkan footage-nya. Sebenarnya saya udah menginstall CCTV di sini. Secara sederhana ya teman-teman ya, tapi nanti CCTV ini akan menjadi cerita yang sangat penting nanti di later of the story yang ini gitu. Nah setelah saya pisahin, saya lihat memang arwana ini tetap terus pairing, tidak terjadi apa-apa. Mereka muter terus dan saya menunggu itu lebih dari sebulan pertamanya. Sebulan pertama saya lihat dia tidak kawin dan segala macam, dan akhirnya saya memutuskan untuk merawat ikan arwana ini seperti biasa lagi. Jadi tadinya yang mungkin kurasnya saya kurangin, terus mungkin ada pengurangan dalam pakan. Akhirnya saya mulai memberi pakan. Nah, memang kalau di bak ini saya ngasih makannya itu seminggu 3 kali guys. Jadi setiap 2 hari sekali saya kasih makan secukupnya. Terus pergantian airnya saya lakukan setiap seminggu 2 kali sebanyak 20%. Nah akhirnya, tapi saya lihat berkali-kali mereka berpasangan ini, perut ikan arwana ini yang female-nya ini menurut saya tidak membesar ya, telurnya ya nggak ada gitu loh. Nah sebenarnya guys, selama sebulan itu mereka udah pairing, udah lengket banget. Setiap kali pairing mereka lepas sedikit, setiap kali pairing mereka lepas sedikit. Tapi dari hari ke hari itu saya bisa melihat ada perbedaannya guys. Jadi pertama kali kita menyatukan ikan ini itu pairing kebanyakan di atas dia muter aja gitu. Tapi setelah sebulan itu sebenarnya si jantan ini mulai mengajak jantan betina ini ke bawah dasar, mulai diajak terus, mulai gitu. Tapi ya tetap juga nggak membuahkan hasil guys gitu loh. Akhirnya saya melupakan akan hal ini dan memang jujur dari hati yang paling dalam bener-bener lupa guys. Sampai kemarin kita pergi ke kontes ACP. Nah di kontes ACP ini kebetulan kamera yang tadi kita pasang itu tiba-tiba rusak dan mati total guys. Nah ketika saya pulang dari ACP, saya lihat sekilas memang mereka belum ngoper telur juga guys. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian saya, si betina ini sudah mulai ada di lantai, dia ngesot-ngesot guys, ngesot. Tapi ya saya nggak berpikir banyak karena udah berbulan-bulan kan, kayaknya lebih dari 2 bulan deh guys. Jadi saya seperti biasa aja, saya jalan segala macam. Ternyata guys, pada esok harinya ikan ini udah bawa telur guys. Footage-nya ini footage amatir dari pegawai saya. Dan mirisnya ternyata pas dia ngoper telur itu adalah jadwal pergantian air bak saya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat footage-nya, ikan ini udah gendong, dan akhirnya disogrok-sogrok, di segala macemin. Pokoknya intinya dia diganti airnya dan diganggu sebenarnya rumahnya. Nah keadaannya gimana guys? Nah sekarang keadaannya untungnya ikan arwana ini masih tetap bawa di situ. Sekarang posisinya udah 48 jam guys. Dan saya sebenarnya pertama kali banget mengalami hal ini dan kita nggak tahu sebenarnya kita mesti ngapain. Yang saya lakukan sementara adalah planning saya akan tetap ganti air setiap hari mungkin di 10% dengan kucuran airnya yang cenderung lebih kecil.
dan sampai detik ini kita mulai ngasih gelembung oksigen di dalamnya yang disuntik dengan oksigen murni. Sampai di sini doang ilmu saya. Jadi teman-teman yang nonton di rumah, kalau ada ilmu tambahan boleh dikasih tahu ke saya atau ada usulan tambahan. Nah, porsi makannya pun saya sekarang juga bingung guys, karena yang satu kan udah pasti dia nggak bisa makan, yang satunya lagi betinanya ini habis buang telur harusnya lama-lama dia lapar dan butuh makan. Jadi saya nggak tahu ini gimana ke depannya, mungkin teman-teman bisa komen juga. Dan pertanyaan yang selanjutnya lagi, ketika si jantan ini udah beberapa hari, pengalaman saya di kolam itu, si betina ini akan mulai galak lagi dan mulai mau cari pasangan lagi atau whatever lah, pokoknya dia akan mengganggu si jantannya ini. Nah, pertanyaan saya berikutnya, bagaimana kita harus bisa memisahkan betinanya tanpa harus mengganggu jantannya? Nah, kita sekarang lihat, ayo deket. Soalnya posisinya kalau kita lewat-lewat sih sebenarnya dia nggak terlalu kaget, tapi kadang-kadang itu mereka bisa cuman mojok aja guys tuh. Dan kita juga nggak berani terlalu dekat kalau pakai kamera, tapi kita pakai HP bisa deket. Nah, itu jantannya di belakang tuh. Ini posisinya hari kedua guys. Nah, selebih dari itu tentang perkembangan yang menurut saya sangat exciting sekali. Sebenarnya apa sih yang kejadian di Minecraft? Jadi kalau teman-teman lihat di sini tuh banyak banget tank kosong. Ini ada kosong, ini ada kosong, ini ada kosong, semualah intinya banyak banget tank kita yang kosong. Nah, sebenarnya kejadian pertama kali yang benar-benar kita lagi alami itu adalah kita mengganti dan merombak total semua tim yang ada di sini. Kenapa? Dengan alasan pekerja yang sebelumnya itu kurang bisa mengikuti apa yang kita mau, dari kecepatan kita, dari tugas yang kita kasih, dan berbagai banyak hal lainnya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat sekarang yang dilakukan adalah kita sedang melakukan bersih-bersih total di gudang ini, karena kita akan mulai kembali lagi guys ke fase yang namanya grooming. Jadi kalau teman-teman ikutin, dan memang saya udah berusaha banget teman-teman untuk nge-YouTube setiap hari atau untuk nayangin tayangan setiap hari, tapi memang tidak terjadi. Nah, kali ini kita akan benar-benar melakukan last push kita supaya kita bisa kembali lagi ke YouTube dan ke area kontes dan grooming gitu. Kenapa sekarang sebenarnya alasannya grooming ini menjadi sulit teman-teman? Sebenarnya menurut saya bukan groomingnya yang menjadi sulit, tapi pencarian ikannya yang menjadi sangat sulit. Jadi kemarin kita pergi ke ACP juga, ikan itu seperti langka teman-teman. Jadi kalau dibilang teman-teman itu ikan arwana sepi banget, menurut saya enggak. Kalau misalnya teman-teman ngomong arwana sepi itu, menurut saya pribadi karena yang terjadi adalah teman-teman berusaha menjual ikan yang levelnya itu menengah ke bawah. Sorry ngomong ya, kan walaupun ini susah diomongin, tapi memang di arwana ini tetap ada grade-grade-nya gitu. Nah, kita itu mau nyari ikan yang grade menengah ke atas itu sekarang susah sekali. Bahkan saya dapat kabar udah beberapa banyak orang naik pergi ke tempat asalnya, ke Pontianak, ke Sepauk, ke Hulu, ke semua daerah, mereka akan sangat sulit mendapatkan ikan bahan. Sebenarnya saya pun udah kesulitan untuk mendapatkan bahan, makanya saya juga nggak beli dan tidak melakukan apa-apa. Nah, sebenarnya gimana sih cara menanggulanginya? Kalau menurut saya, untungnya tim dari Minecraft ini udah mulai masuk ke yang namanya, jadi nanti teman-teman habis ini bisa lihat juga beberapa hasil breedingan kita, berapa hasil anakan kita walaupun masih kecil. Kita sudah menuju proses yang namanya grow out, yaitu pembesaran. Nah, nanti ikan-ikan dari pembesaran itu masing-masing akan ada di tank Minecraft, dan kita akan mencoba untuk menggrooming hasil-hasil ikan dari kolam kita sendiri sampai kita bisa dapat lagi yang namanya supplier dari daerah asalnya, yaitu Pontianak, Hulu, Sepauk, Sekadau, Sanggau, semuanya gitu ya. Nah, sekarang tanknya kosong, tapi sebenarnya saya masih punya ikan-ikan yang notabene sisa dalam artian kita itu kemarin karena sibuk di kolam, karena sibuk macem-macem, kita itu nggak sempat untuk mencoba menggrooming ikan-ikan ini. Contohnya salah satu ikan saya di depan ini, sebenarnya ikan ini adalah ikan yang lumayan bagus teman-teman. Kalau teman-teman lihat, sebenarnya base warnanya juga ada, cuman tidak terawat dengan baik gitu loh. Tidak
terlihat seperti ikan mewah atau ikan mahal. Nah, kita akan mencoba untuk melakukan pembedahan terhadap ikan-ikan yang kayak gini, yang kayak kita lihat dan saya hitung jumlahnya kurang lebih ada sekitar 10-15 ekor gitu. Jadi fokus pertama kita akan mencoba dari ikan yang kita punya dulu dari dalam. Dan ini juga saya pengen ngasih tunjuk ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya ikan di rumah, gak semena-mena kita semuanya harus beli ikan dulu. Kita bisa juga perbaiki dari apa yang kita punya dulu gitu loh. Karena walaupun memang ini bukan seperti yang kita mau pada saat ini, tapi ini adalah ikan yang bagus juga. Karena ini ada ikan arwana super red teman-teman gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh ikan yang akan kita bersihin. Contohnya nomor ini. Nah, contohnya ini. Dan beberapa ikan lainnya ya teman-teman. Contohnya ini juga. Jadi masih banyak ikan yang sebenarnya terbengkalai. Nah, tujuan saya berikutnya adalah karena saya juga baru balik teman-teman. Jadi konsentrasi kita itu juga penting banget dalam memelihara ikan arwana. Kita melihara 5 ekor ikan sama 50 ekor ikan pastinya beda. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu sebenarnya kapasitasnya ada di 120 akuarium. Tapi tank atasnya itu ada di sekitar 50. Nah, saya akan fokus bener-bener di tank yang atas 50 ekor akuarium karena biasanya ikan juga akan lebih stabil di tank atas. Jadi kita mulai akan merombak isinya ini dan kita akan mulai isi satu persatu sama ikan yang kita mau mulai grooming gitu loh. Nanti kemungkinan besar pastinya sekitar 2 minggu atau 3 minggu lagi kita udah mulai bisa ada updatean kira-kira ikan yang kita lagi lakukan proyek itu seperti apa gitu teman-teman. Nah, terakhir teman-teman, kita punya banyak banget kontes di arwana ini. Nanti di akhir-akhir bulan ini kalau nggak salah ada Indo Dragon dan kita bakal disertai dengan Octovore juga. Teman-teman yang udah menyiapkan ikannya, saya mau bilang good luck dan may the best wish win. Mungkin hari ini itu aja. Doakan saya dan tim saya akan progres yang akan kita alami. Walaupun habis ini agak sedikit berat, tapi kita pasti bisa push through teman-teman. Terima kasih sudah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena semua itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.